A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi bid-darin amin. Wa muhibbud dunya qailun aina at-tariq aina al-khala suka muskarin syaribat tila. Wa muhibbud dunya, dan bermula pencinta dunia itu qailun, orang yang berkata, aina tariku, aina itu di mana, tariku bermula jalan. Wa zuhdu berapa ya? Sebelumnya. Oh ini. Ya. Wa zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Az-zuhdu bermula zuhud itu ahsanu mansibin, paling baiknya kedudukan ba'da tuqa, setelah ketakwaan. Wa bihi, dan dengan zuhud yunalu akan diperoleh maqamu arbabil ula, yunalu akan diperoleh maqamu arbabil ula, oleh kedudukan orang-orang yang memiliki ketinggian. Wa-zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. 3 kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa-zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wa-zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wa-zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wa-zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa. Zuhud itu adalah paling baiknya kedudukan setelah ketakwaan. Syekh Zainuddin Al-Malibari menegaskan bahwa kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam hidup dunia dan akhirat, pertama adalah bangun ketakwaan. Sebab sebagaimana kita sering baca di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah yang paling takwa. Nah, setelah takwa menurut Syekh Zainal Malibari adalah zuhud. Wa zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa. Zuhud adalah paling baiknya kedudukan setelah ketakwaan. Wa bi yunalu maqam arbabil ula, dan dengan zuhud akan diperoleh maqam atau kedudukan atau derajat orang-orang yang memiliki ketinggian kedudukan di sisi Allah SWT. Ya, ini memaksudkan ya Syekh Zainuddin Al-Malibari, ana zuhda kan sunnah zuhud itu afdalul manasibi, paling utamanya kedudukan ayat al-maqamati, maksudnya kedudukan ba'da taqbal ilahi, setelah ketahuan kepada Allah al-ilahi, atau setelah tak kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena bermula ia
zuhud itu sababu mahabbatillah ta'ala, sebab cintanya Allah Ta'ala. Wa ayu mansibin a'la minha, wa ayu mansibin, dan bermula mana-mana kedudukan itu a'la, lebih tinggi, minha, daripada mahabbatullah Ta'ala. Saya berusaha menerangkan, maksudnya adalah sesungguhnya zuhud itu merupakan paling utamanya kedudukan atau makom atau derajat setelah takwa ilah, setelah takwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikatakan bahwa zuhud itu merupakan paling utamanya kedudukan setelah takwa? Karena zuhud itu adalah sebab kecintaan Allah Ta'ala. Dan kedudukan mana yang lebih tinggi daripada mahabbatullah? Mana keterangannya? Kalau telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad bima indan nasi yuhibbukan nas. Izhad, zuhudlah engkau fid dunya, di dunia, yuhibba, maka akan mencintai kau Allah. Wazhad, dan zuhudlah olehmu bima, dalam segala sesuatu indan nasi, yang tetap di sisi manusia, yuhibba, maka akan mencintai kau hasil manusia. Rawat dalam riwayat dengan hadis Ibnu Majah, Ibnu Majah. Zuhud menjadi sebab kecintaan Allah itu jelas disebut di dalam sabda Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Pun sebaliknya berarti, kalau kamu itu menjadi orang yang hubbud dunya, ya berarti Allah membenci. Wa zahad bima indan nasi bakanas, dan zuhudlah engkau di dalam apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan cinta kepada. Hadis riwayat Ibnu Majah. Paman maka bermula barang siapa orang hamba yang mencintai, ya paman ahbawa, ya paman maka bermula barang siapa orang hamba yang mencintai akan oleh Allah, bahwa maka bermula ya man itu fi a'la darajat, di dalam paling tingginya derajat-derajat, wa asrafil maqamati, dan paling mulianya kedudukan-kedudukan. Wa bi zuhdi, dan dengan zuhd yunal akan diperoleh arbabul ula oleh, wa bi zuhdi, dan dengan zuhud yanalu arbabul ula ulama al-amlam wa sufiyati an-nasikin. Wabi zuhdi, dan dengan zuhud yanalu memperoleh arbabul ula oleh orang-orang yang memiliki ketinggian derajat, minal ulama'i, dari ulama, wa al-amilina, orang-orang yang beramal, wa sufiyati, dan orang-orang sufi an-nasikina yang menunaikan ibadah kepada Allah. Faman ahabbahu Allah bahwa bi'ala darajati wa asrafil maqamati. Orang yang Allah mencintainya, maka ia berada di dalam paling tingginya derajat-derajat dan paling mulianya makom-makom atau kedudukan-kedudukan. Wabi zuhdi yanalu arbabul ula minal ulama'il amilina wa sufiyatin nasikina, atau bisa dibacakan wabi zuhdi yunalu arbabul ula minal ulama al amilina wa sufiyatin nasikina. Dengan zuhud diperolehlah para pemilik ketinggian derajat, yaitu ulama al-amilin, orang-orang yang berilmu, yang mengamal ilmunya, dan orang-orang sufi yang menunaikan ibadah atau nusuknya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhibbun ya qailun aina tariq aina al-khalasu ka muskarin syaribat tilab
Muhibbud dunya, dan bermula pencinta dunia itu qailun, orang yang mengatakan aina tariqu, aina itu di mana tariqu bermula jalan, aina itu di mana al khalasu bermula keselamatan. Kamu sekalian seperti orang yang dimabukkan, syariba yang telah minum ya muskar ila akan arak. Wa muhibbud dunya qailun aina tariq aina al khalasu kamuskarin syaribat ila. Ya kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhibbud dunya qailun aina tariq aina al khalasu kamuskarin syaribat ila. ومحب الدنيا قائل أين الطريق أين الخلاص كمسكر شرب الطلاء ومحب الدنيا قائل أين الطريق أين الخلاص كمسكر شرب الطلاء. Ini perlu diingat ya, musannif dalam kitab yang kita baca ini bahwa nadhum-nadhumnya itu disusun oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari Asy-Syafi'i, atau lebih ringkas sebut Syekh Zainuddin Al-Malibari. Sedangkan syarahnya itu disusun oleh Sayyid Bakri Al-Maki Ibni As-Sayyid Muhammad Shaqqa Ad-Dimyati, yang kemudian sering disebut ringkasnya itu Sayyid Bakri Shaqqa gitu. Sayyid Bakri Shaqqa, lengkapnya Sayyid Bakri Al-Maki Ibni Sayyid Muhammad Shaqqa Ad-Dimyati. Nadhumnya yang menyusun Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari Asy-Syafi'i, atau ringkasnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari boleh menyatakan pencinta dunia itu orang yang mengatakan di mana jalan, di mana keselamatan, seperti orang yang mabuk yang telah minum arak. Sayyid Bakri Shaqqa menerangkan, yakni memaksudkannya Syekh Zainuddin mana aslinya orang lam yazhad, yang tidak zuhud yaman itunya dalam dunia, gua bermula yaman itu muhibbun, pencintalah terhadap dunia. Yakunu itu jadi yaman itu misla sakroni, semisal orang yang mabuk, abil ghariki ataupun orang yang tenggelam. Walayah tadi maka tidak mendapatkan petunjuk ya man ila tariki kepada jalan, maksudnya jalan yang lurus. Bal daiman, bahkan halnya terus menerus ia perlu mengucapkan yaman aina itu di mana tariku bermula jalan, aina itu di mana khalasu bermula keselamatan. Wadhalika, dan bermula itu tulis di dhahiri, karena sibuknya dhahirnya man ditolabiha dengan mencari dunia, wabatini, dan batinnya man biiradatiha dengan menghendaki dunia. Liana kadasnya dunia itu idarasat apabila telah kokohnya dunia bil qalbi dalam hati, itu harap maka tampak dari oleh itu ala jawaril abdi, atas anggota-anggota badannya hamba, bitakalubihi, dengan sikap rakus atau dengan sikap bermusuhannya man, wa muqatalatihi, dan saling memeranginya man, alaiha, atas dunia. Fa yaslubuhu, maka mencabut akan man oleh Allah ladzatan qanaat, akan kelezatan qanaah, wa yamna'u, dan mencegah akan man siasat zahidin, akan siasatnya atau manajemennya orang-orang zuhud. Innal qalba, karena sungguhnya hati itu idza lam yaqna, apabila tidak qanaah, tidak merasa cukup, ya qalbu lam yasba, maka tidak akan kenyang ya qalbu.
walau malakal dan walaupun memiliki ya qalba dunia kan dunia bihadza filiha dengan isi-isinya dunia. Baina idin maka ketika itu kaifa yuwafaqu halnya bagaimana diberi taufik yang man taati untuk taat. Masya Allah ya. Sayyid Bakri Sa'tah beliau menjelaskan orang yang tidak zuhud di dalam dunia maka dia itu adalah pencinta dunia. Orang yang menjadi pencinta dunia itu ia akan menjadi semisal orang mabuk atau orang yang tenggelam. Maka ia tidak mendapatkan petunjuk menuju jalan maksudnya at-thariq ya thariqul Islam atau siratal mustaqim. Bahkan ia menjadi orang yang terus menerus bertanya aina thariq aina al-khalas, di manakah jalan, di manakah keselamatan. Bertanya terus sepanjang hidup tidak ada yang jawab. Kenapa demikian? Wa dzalikal istighali dhairi fi talabiha wa batini fi radatiha, itu karena apa? Sibuknya zahirnya yaitu dengan mencari dunia, sedangkan batinnya dengan menghendaki dunia. Isinya dunia melulu. Li'annaha idza rasahat fil qalbi dhahara dzalika ala jawril abdi. Karena semuanya dunia itu apabila telah kokoh berada dalam hati, maka itu akan tampak di dalam anggota-anggota badannya. Apa misalnya bentuknya? Bita'alubihi wa muqatalatihi alaiha, yaitu dengan saling memusuhi dan saling memerangi di antara para pencinta dunia itu atas rebutan dunia. Maka tatkala mereka sedang berkelahi dengan sang pencinta dunia, yaslubuhu ladatal qanati, Allah cabut darinya ya kelezatan qanaah, dan Allah mencegahnya akan siasat orang-orang zuhud. Wa innal qalba idza lam yaqna lam yashba, karena sunyi hati itu apabila tidak qanaah ya dia tidak akan merasa kenyang, walau malakat dunya bihadza, walaupun dia telah memiliki dunia dengan seluruh isinya, tetap bagi dia belum cukup. Baina idin kaifa yafaqul taati, maka ketika itu bagaimana ia akan diberikan taufik untuk melaksanakan ketaatan. Watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin wahtar uzuban fadila. Watruk, dan tinggalkanlah olehmu minal azwaji, dari jodoh-jodoh, dari istri-istri ataupun suami-suami, manakan orang masadat yang tidak membantu, tidak menolong yang man fi ta'atin dalam ketaatan, wahtar, dan pilih olehmu uzuban akan membujang atau tidak menikah, fadilan halnya utama. Watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wahtar uzuban fadila. Bismillah. Dekati. Bismillahirrahmanirrahim. Watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wahtar uzuban fadila. Watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wahtar uzuban fadila. Watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wahtar uzuban fadila. Kita sedang bahas tentang masalah zuhud. Nah, kalau orang zuhud itu menikah atau tidak, punya istri, punya suami atau tidak.
Syekh Zainuddin Al-Malibari menuliskan buat minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wa tarawzuban fadilah. Tinggalkan jodoh-jodoh istri ataupun suami orang yang ia tidak menolongmu, tidak membantumu dalam taat. Pilih menjadi bujang, menjadi tidak menikah. Itu yang sebagai sikap yang lebih utama. Apa maksudnya? Sayyid Bagir Sattam menerangkan, yakni maksudkan ya Sayyid Bagir Sattam, watruk dan tinggalkanlah olehmu ayyuhal muridu, orang yang dekat dengan Allah, al-mar'atakan perempuan alati lam tusaid, yang tidak membantu ya alati kata kau bi'idadillah, dalam taat kepada Allah ala qawliha, di dalam keadaan keberadaanmu itu minal azwaji, termasuk jodoh-jodoh, pasangan-pasangan. Wahtar, dan pilihmu uzuban akan membujang, wahwa dia bermula ia uzub itu tarkun nikah, meninggalkan nikah. Wadhalika, dan bermula itu tuli anak ulama, karena sungguhnya segala sesuatu yuskiluka, yang menyibukkan dia, maka kan kau anillahi, dari Allah, itu wajib antasada, akan bahwa wajib antasada oleh bahwa zuhud ilmu di dalam dunia bihi wa dzalikal anak ulama yusiluka nilai ta'ala wajib antasada, wajib antasada oleh bahwa zuhud olehmu bihi di dalam wal maratu, dan bermula wanita lati lam yusaid, yang tidak membantu ya lati akan ke ala taat, atas ketaatan, ala taat rahman, atas taat kepada Allah yang Maha Pengasih. Itu min jumlah disawili, termasuk jumlahnya sibukan-sibukan. Wajib, maka wajib antar satu oleh bawazuat ilmu fi dalam dunia wa ta'tarau, dan memilih olehmu tarkan nikah, akan meninggalkan nikah. Masya Allah ya. Bicara tentang zuhud, apakah kalau orang zuhud itu nikah atau tidak, dan bagaimana? Ya, semestinya Syekh Bagir Sattam menerangkan, watruk ayyuhal muridu al-marata allati lam tusaidka bi ta'atillahi ala qawliha min al-azwaj. Tinggalkan wahai murid, orang yang hendak dengan Allah, seorang wanita yang ia itu tidak membantumu dalam taat kepada Allah, di dalam keberadaannya itu termasuk bagian daripada istri. Jadi kalau seorang muslim, seorang pemuda Islam menikah itu, niatkan menikah itu dalam rangka mendapatkan pendukung dalam taat. Kalau belum nikah, mau bangun jam 3:30 berat, tidak ada yang bangunin, udah nikah ada yang bangunin. Harapannya malah pules 12 jam 10 berubah, itu nasib. Ini maksudnya begitu. Menikah itu untuk mendapatkan pendukung dalam ibadah. Kalau ternyata belum menemukan atau tidak menemukan wanita yang bisa mendukung ibadah, membantu ibadah, wahtar uzuban, pilih kalau itu kamu membujang. Bahasa sekarang ini apa? Jomblo. Pilih jomblo. Apa itu uzub? Bahwa tak menikah, meninggalkan nikah. Mengapa meninggalkan nikah? Wadzalika li anak ulama yusiluka anillahi yajibu antu sedepi, karena sesungguhnya setiap apa saja yang menyibukkanmu dari Allah wajib kamu jujur di dalam. Wal maratul lati lam tusaidka fi taati rahmani min jumlati sawili. Sedangkan wanita yang tidak mendukungmu, tidak menolongmu di dalam taat
kepada Allah yang Maha Pengasih, maka ia termasuk jumlahnya daripada as-sawagil, penyibuk-penyibuk. Fayajibu anta sadafiyah batahtara tarakah nikah, maka wajib kamu jujur di dalam dunia itu dan memilih untuk meninggalkan nikah. Masya Allah ya. Jadi kalau menikah tapi ketemu wanita yang justru mengendorkan ibadah, bahkan menghentikan kita ibadah, itu sebaiknya jangan dipertahankan. Wa abhama, dan memberikan pemahaman. Qauluhu, oleh ucapannya Nazim Syekh Zain Al-Bari, ma sa'adat. Ma sa'adat tidak menolong ya imra'ah ila akhirih. Anha, sesungguhnya ya almar'ah itu insadat jika menolong, membantu ya mar'ah ala ta'ati rahmani, atas mentaati Allah yang maha, mentaati Allah yang maha penyayang. Fala yutlabu, maka tidak dituntut tarku meninggalkan imra'ah, bahwa halnya bermula yaitu katakan seperti itu. Lianal meratakan sesungguhnya seorang wanita salihah yang salihah, al-muwafiqah yang mendapatkan taufik itu aunun, pertolongan, alat taati, atas taat. Ini ucapan daripada Nazim ma sa'adat, selama yang tidak menolong. Itu sesungguhnya kalau wanita itu ia ternyata malah menjadi penolong suaminya. Insa'adat ala ta'ati, kalau dia itu kemudian menolong untuk menjalankan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih, paling terputar, maka tidak dituntut untuk meninggalkannya. Yang disuruh meninggalkan itu wanita yang tidak menolong taat. Kalau yang menolong justru harus dipertahankan, bahwa kadalika, maka dan ia itu seperti itu. Lian al-marata salihata al-muwafiqata aunun ala ta'at, dengan sesungguhnya wanita yang salihah yang mendapatkan taufik dari Allah itu adalah justru pertolongan atas Allah SWT sendiri. Qala telah bersabda Rasulullah SAW, man bermalam barang sebarang razak yang telah berikan rizki, akan mana wala Allah imratan, dengan seorang istri salihah dan salihah, faqad a'ana, maka sungguh telah menolong ya Allah akan man ala satri dinihi, atas separuh agamanya. Rawat dan meriwayatkan hadis al-Ghibli Maha Kembasa dan termusahkan Imam menggunakan hadis. Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang Allah berikan rezeki kepadanya, seorang wanita yang salehah, maka sungguh ia telah menolong untuk menggambarkan sungguh ya Allah SWT telah menolongnya atas separuh agamanya. Hadis dari Imam Al-Hakim dan belum saya kanya. Ini semoga para santri arba'in dianugerahi Allah nanti diberikan oleh Allah jodoh seorang wanita yang salehah, orang yang mendapatkan rizki berupa seorang istri wanita yang salehah yang menolong pada perjuangan agamanya. Maka da'ana ala satri dini, maka sungguh ia menolong separuh dari belakang. Maka yang telah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani oleh Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zawjatu salihatu laysat min ad-dunya wa innaha tu'arrihuka lil akhirati. Telah berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zawjatu berumah istri itu, wa zawjatu berumah istri as-salihatu yang salihah itu laisa, tidak ada ya zawjah salihatu min ad-dunya, termasuk dunia. Wa inna, maka sungguhnya ia itu tuqarrihu, tuqarrihu kal akhirati, melonggarkanmu lil akhirat, untuk akhirat. Rasulullah Sayyid ataupun Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani beliau mengatakan az-zawjatu salihatu laysat min ad-dunya, istri yang salehah itu bukanlah termasuk bagian di dunia.
ibarat sudah menjadi bagian daripada akhirat. Bainah kepada bukan akhirat karena istri yang soleh itu ia akan mengosongkanmu, melonggarkanmu untuk akhirat. Wanita yang soleh. Maka ada hadis yang sering dibaca ya, bahwa atunya mata wa mati al-maratus solehah. Dunia itu perhiasan yang paling indah adalah wanita yang soleh. Wa'lam rahimakallah, wa'lam dan ketahuilah olehmu rahimah, semoga memberikan rahmat keakan Allah annal khilafah sungguhnya perbedaan pendapat fi kauni nikahi dalam keberadaan nikah itu afdal lebih utama autar kiha atau meninggalkan nikah itu afdal lebih utama, itu masyhur bainal ulama di antara ulama. Wa lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah memberikan rahmat padamu anal khilafah fi kaunin nikahi afdala au kauna tarkihi afdala masyhurun bainal ulama. Ketahuilah sesungguhnya perbedaan pendapat di dalam keberadaan nikah itu lebih utama atau meninggalkan nikah itu lebih utama, itu masyhur terkenal di kalangan ulama. Wa madhabul imami Syafi'i, maka bermula madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu anal uzuba, sesungguhnya uzub membujang tidak menikah, wal muradu dan dikehendaki bihi dengan uzub itu takhallyu mengosongkan waktu dan tenaga lin nawafil untuk amal-amal sunnah, itu lebih utama. Karena nikah karena sebenarnya nikah yang dahulu di sisi Imam Syafi'i itu minal mubahati, termasuk perkara-perkara boleh. La minal ibadah, tidak termasuk ibadah-ibadah. Bamadabul Imam Hanifah ya bamadhabul Imami Abi Hanifah, sedangkan bermula madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu itu an-nikahul menikah itu lebih utama, karena bukan sebenarnya nikah itu indahu di sisi Imam Abu Hanifah itu minal ibadah, termasuk ibadah lima, karena segala satu yang untuk lama min takfirin nasri, dari memperbanyak keturunan, wal matlubi yang dituntut. Perbedaan pendapat tentang masalah nikah, mana yang lebih utama nikah atau tidak nikah, itu dalam madhab Syafi'i disebutkan. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sungguhnya uzuk membujang tidak menikah, dan yang kedua di sini adalah memang mengosongkan diri untuk bisa menekan amal-amal sunnah dan mengosongkan yang dimaksud di sini adalah uzub itu dia mengosongkan dirinya untuk menunaikan amal-amal sunnah. Di at-tahali linafi afdal, mengosongkan diri untuk melakukan amal sunnah itu lebih utama, karena sejujurnya nikah menurut Imam Syafi'i itu termasuk amal-amal yang mubah, dibolehkan, la min ibadah, bukan termasuk ibadah. Itu dalam pandangan madhab Syafi'i. Wa madhabul Imam Abi Hanifah, sedangkan madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu an-nikahu afdal, nikah lebih utama. Li'annahu indahu min al-ibadah, karena Imam Abu Hanifah maka nikah itu termasuk bagian daripada amal yang utama. Nikah afdal, nikah itu lebih utama. Li'annahu indahu min al-ibadat, kan sebenarnya ia memiliki ibadah lima bihi min ta'tir nasli, dan juga dalamnya ada unsur untuk memperbanyak keturunan.
Al-Matubi yang dituntut. Waqala telah berkata Imam Al-Ghazali pilih dalam kitab Ihya Ulumuddin al-hukmu ala syahsin. Al-hukmu bermula hukum itu ala syahsin, tetap atas seseorang. Bi'ana al-afdal, dengan bahwa sesungguhnya al-afdal yang utama lahu bagi sahas itu nikah. Awil uzubatu, atau membujang mutlakkan hal yang mutlak. Usuran itu pendek. Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, hukum itu al-hukmu ala syahsin. Hukum itu atas seseorang. Maksudnya hukum ini bicara tentang hukum menikah itu tidak bisa langsung dijawab, harus rinci. Bagaimana keadaannya atau keterkaitannya. Jadi di sini disebutkan al-hukmu ala sasin al-hukmu ala sasin binal afdala lahu adikau amil uzubatu mutlaqan usurun. Hukum atas seseorang itu, maksud al-hukmu ala sasin, hukum itu adalah tergantung kepada seseorang dengan mana yang lebih utama baginya, nikah ataupun pembujang secara mutlak, maka itu termasuk perbuatan yang kusur atau perbuatan yang pendek. Bal bermula barang seorang bahkan bermula barang seorang intafat yang tidak ada, yang ternafikan fi haqi dalam haknya hak, apa tuh nikah baya nikah, yang kena dengan bahwa ada lagi tentu bagi iman balun bermula harta halal yang halal, bahwa dan bermula ia itu taibun orang yang rindu ilah nikah menikah, walaysa dan tidak ada, walaysa bigasirin anil gabi bihukukinna, walaysa tidak ada ia man itu bigasirin orang yang terbatas atau tercegah anil qiyami dari mendirikan, menegakkan bihukukihinna dengan hak-haknya azwaj. Wasabru dan sabar ala ahlakina atas ahlak mereka. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan hukum itu atas seseorang sesuai dengan orang masing-masing, beda-beda ya. Karena sungguhnya yang paling utama itu adalah menikah. Dengan sesungguhnya al-afdalu lahu an-nikah bil uzubatu mutlaqan usyurun. Kalau orang itu membatasi bahwa ya sesungguhnya yang lebih utama itu adalah menikah ataupun membujang secara mutlak, itu adalah tindakan yang usyur, yang pendek atau yang gegabah. Bahkan orang yang dia ternafikan di dalam haknya, menindakkan pihaki apa nikah, orang yang dia telah nafikan dirinya apa ya nikah, bi'an kana lahu malun halalun, bahwa tikun nikah dengan bahwa ia memiliki harta yang halal dan ia juga merindukan untuk bisa menikah, boleh sabikasirin anil kami bihukumina, dan tidak ada penghalang yang membatasi dari tegaknya hak-hak daripada suami istri atau dalam bihukumina haknya istri. Wasabru dan sabar ala ahlakina atas ahlaknya istri-istri. Wala yusilhu dan tidak menyibukkan ya azwaju akan man an ibadah anilah dari Allah. Wajtama dan berkumpul bihi di dalam nonton bahwa itu oleh faidah-faidahnya minta silulati dari menghasilkan anak, wa kasih syahwati dan mematahkan syahwat,
Wahatil basari dan menundukkan pandangan ila ghairi dzalika kepada selain itu mimma dari segala sesuatu dzakaru yang telah menyebutkan yang menyerupu agama. Falasaka maka tidak ada keraguan majud fi istihbabi di dalam kesunahnya nikah lahu bagi abad. Jadi kalau ada orang gegabah menyebutkan apa hukumnya menikah, itu perlu dicermati bahwa bicara hukum pernikahan itu perlu ditelusuri. Kalau masih gadis atau sudah janda itu masing-masing ada aturannya. Terus orang tuanya gimana? Apakah orang tuanya ada di rumahnya atau di kotanya dekat setiap berinteraksi atau keberjauhan dan tidak berkomunikasi atau tidak saling membantu dan sebagainya. Jadi kalau ada orang menghukumi tentang hukum nikah gegabah itu berarti orangnya memang belum mengerti. Harusnya apa? Harusnya adalah ditanya dulu gimana keadaannya. Kalau dia memang sangat merindukan untuk bisa menikah, namun dia tetap tanggung jawab dengan tugasnya, dia mau bersabar ya, atas salah-salah mereka dan dia tidak menyembunyikannya dia dari walam silu anillah dan tidak membuat dia sibuk menjauh dari Allah. Nah itu boleh. Wajtama'at bi wajtama'at dan berkumpul di dalam manfaat itu faedah hikmah. Min tahsilil waladi dari menghasilkan anak, wa kasawati dan memecahkan syahwat-syahwat, wabatil basri dan memecahkan pandangan, ila ghairi dzalika berasal itu. Mimma dan segala sesuatu yang telah menyebutkannya. Wala syaka maka tidak ada keraguan majud fistihbabi di dalam disunahkannya berkacamata fistihbabi wala syaka maka tidak ada keraguan majud fistihbabi dalam kesunahannya lahu baginya. Di dalam kesunahan nikah itu lahu baginya bagi seseorang waman dan bermulasaban orang intabat yang telah hilang di dalam man. Waman dan bersabah orang intabat yang telah waman intafat fihi bahwa itu dekat waman dan belum bersabah orang intabat yang telah hilang telah tertiadakan di dalamnya bahwa itu nikah faedah nikah. Bersama dan berkumpul di dalam apa oleh bahaya nikah kalau zubatu maupun membujang lalu begini itu Abdul Utama. Kalau ada orang yang berkumpul dalam dirinya faidah-faidah yang bisa menghasilkan anak dan memecahkan syahwat dan menundukkan pandangan, maka itu diterima maksudnya. Bain istama'a wa itama'a dan jika berkumpul al-amra dua perkara. Bain golaba maka jika menguasai ala doni atas sangkaan rujhanu alima oleh tinggalnya salah satu keduanya hukimah maka dihukumi dengannya. Intah selesai qala telah berkata Suki oleh Imam Suki wa in istawa dan jika sama ya keduanya fassalamatu maka keselamatan itu fil uzubati dalam uzubah ya dalam menikah fil uzubati di dalam tidak menikah wa in istawa ya dan jika sama ya keduanya fassalamatu makbur keselamatan fil uzubati dalam kesendirian dalam kebujangan itu maksudnya fassalamatu fil uzubati wa in istawa ya jika sama ya keduanya baik buruknya sama jahatnya sama wassalamatu makbur dalam selamat fil uzubati dalam menyendiri intah selesai ya kau. Masya Allah ini ibadah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam rahimakallahu anna silaha fi qawli nikahi abdul
أو تركه أفضل مشهور بين العلماء فمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الوجوب والمراد به التخلي للنوافل أفضل لأن النكاح عنده من العبادة ومذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه النكاح أفضل لأنه عنده من العبادة لما فيه من تفسير التشريع المطلوب وقال في يحيى الحكم على الشخص بأن الأفضل أو النكاح ومقدمة الخشوع بل والنكاح لأبيه على النكاح بأن كان له مال حلال وهو يكون إلى النكاح وليس بقاصر عن القيام بحقوقهن والصبر على أقدارهن يجبر عن ذلك والاجتماعات فيه قائده من تحصيل الولد وكسر الشهوات وضد المسلم الى غير ذلك مما ذكره فلا شك في مقدار بينه ومن تقص به قواعد النكاح واجتمع فيه عمله والمحبه الافضل وإذ اجتمع الأمران فيقول لنا انتهى قال السلوكي وإن استوى فسلامة في القلوب انتهى. Ya, betul. Wahaka atau wahukia dan dikayatkan anil Imam Abi Hanifah dari Imam Abu Hanifah, wa Ahmad dari Imam Ahmad, wa Dawud dan Imam Dawud, maksudnya Abu Dawud, wujub menikahi oleh wajibnya nikah. Bima di dalam segala sesuatu idza khata apabila takut ya mukmin azinakan zina. Wa alaihi dan itu atas madkur jama'atun bermula jamaah min ashabi Syafi'i dari ashab Syafi'i. Dikayatkan dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan juga bahasa di sini bukan Abu Dawud Al-Dhahiri, jadi ini para imam fikih. Dikayatkan dari pendapatnya Imam Abu Hanifah madzhab Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal madzhab Hambali, dan juga ada Imam Dawud Al-Dhahiri wajib nikah. Jadi ada yang menghukumi nikah itu wajib di dalam apa yang seorang mukmin itu takut kalau tidak nikah dia akan berbuat zina. Wa alaihi jama'atun min ashabi Syafi'i, dan atas pendapat tersebut juga ada yang mengikutinya jamaah atau kumpulan daripada ashab Syafi'i mengikut mazhab Syafi'i. Waqala dan telah berkata yang musannif fil awarib dalam kitab al-awarib, inna hadza ta'arud, sesungguhnya pertentangan ini ittifaq iman di dalam haknya orang saro yang bergejolak tauqonuhu oleh kerinduan nyaman yuradin dengan menolak wasalamin dan keselamatan li kamali taqwa karena kesempurnaan ketakwaan nyaman wa qahri hawa dan memaksa hawa nafsu nyaman. Bailan dan jika tidak, babi ghairi hadzal rajuli, maka di dalam selain orang ini alladhi yakhaufu yang takut alai atas alladhi yukhaufu ditakut alai atas alladhi alfina talabitnah yajib wajib an dikala nikah fi hali tauqani di dalam keadaan kerinduan al-mufrid yang melampaui batas. Walilahu dan pemula perbedaan pendapat waktu yang terjadi itu bainal imam bahwa walilahu dan pemula beda pendapat al-waktu yang terjadi bainal imati dan dari para imam itu biwari taiki di dalam selain orang yang rindu nikah. Di dalam kitab Al-Awarif, di dalam kitab Awariful Ma'arif disebutkan sesungguhnya perbedaan pendapat ataupun pertentangan pendapat di dalam inna hadza ta'arudu fi hakiman tarotokunu. Jadi
perbedaan pendapat ini masalah nikah atau tidak nikah yang mana itu, perbedaan pendapat itu, pertentangannya itu di dalam haknya orang yang bergejolak kerinduannya kepada menikah. Dengan apa? Dengan dia menolak dan dia menyelamatkan dirinya karena kesempurnaan ketakwaannya dan kemampuannya memaksa hawa nafsunya itu. Bahila babi ghairi hadar rajuli alladhi yahabu alaihi al-fitnata yajibu anikah fi hali tauqani mubrid. Dan jika tidak, maka di dalam selain orang ini yang takut akan fitnah, wajib nikah dalam keadaan kerinduan yang melampaui batas. Wal ilamul watu bin al-imati bihiritaiki, yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah di dalam kasus selain orang yang merindukan surga. Emang surga di dalam selain orang yang merindukan menikah. Kalau orang yang merindukan nikah, kalau udah nikah nanti terhidup dalam dosa, ya jelas nikah itu menjadi sunnah atau menjadi wajib, menjadi ibadah. Jadi ini penting dicatat, wal khilaful waqi'u bainal imati fi ghairi, perbedaan pendapat di kalangan para imam itu dalam selain orang yang merindukan nikah. Ibarat kalau nikah bisa, tidak nikah juga bisa, tidak ada masalah itu. Tapi kalau orang ini pingin sekali nikah, harus nikah, kalau udah nikah tidak selamat, terjebak dosa, ya maka pernikahannya itu bisa menjadi sunnah, bahkan menjadi wajib. Wallahu a'lam bishawab.